Shalom, selamat pagi Jemaat GBP KCBN. Kembali lagi kita beribadah online pada minggu ini. Saya mengundang untuk jemaat bisa bangkit berdiri, bisa kasih salam satu dengan yang lain, mungkin sama papa mamanya, sama anak-anak, sama keluarga kita bisa kasih senyum. Mari kita datang ke hadirat Tuhan dengan rasa bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang minggu ini. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu Tuhan. Hari lepas hari Tuhan, Kau yang menyertai setiap kami, Kau yang mencukupkan setiap kami. Kami berterima kasih Tuhan. Ajar kami bersyukur di tengah-tengah kondisi seperti ini. Ajar kami bersyukur di tengah-tengah badai Tuhan. Dan kami mau katakan bahwa Engkau baik Tuhan. Engkau sangat baik Tuhan.
bersyukur punya Allah yang seperti Engkau. Kini kami mau terbang Tuhan di tengah-tengah badai Tuhan. Kepak sayap-Mu yang melindungi setiap kami Tuhan. Mari jemaat GBPK yang siap memuji memuliakan Tuhan, mari terbang bersama Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Kita siap memuji memuliakan nama Tuhan. Kita siap terbang melintasi badai badai bersama Tuhan. Kita aman dalam naungan kuasa. Siap-siap terbang Bapak Ibu. Di lawan bersamamu dalam kemuliaan seperti firman-Mu yang menopang bukan aman dalam kebutuhan. Katakan firman-Mu berita bagi hatiku. Firman-Mu Tuhan berita bagi hatiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu untuk setiap hari akan menantikan. Beri kekuatan baru. Bukan terbang di awan bersamamu dalam kemuliaan setiap firman-Mu bagi menopang bukan aman bukan terbang di awan bersamamu dalam kemuliaan firman-Mu bagi menopang bukan aman bukan bersamamu dalam kemuliaan seperti firman-Mu jadi menopang bukan aman tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan firman-Mu jadi menopang bukan aman dalamku bukan aman dalamku bukan aman dalamku. Aman dalamku Tuhan. Firman-Mu berita bagi setiap hati kami. Kami mau masuk Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan.
Kami tahu Tuhan dan kami percaya firman-Mu berkata Kau beserta kami Tuhan. Kau Allah kami Immanuel yang selalu menyertai kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Lagu ini Tuhan menjadi kekuatan, menjadi iman bagi kami Tuhan di tengah-tengah
masalah demi masalah Tuhan yang kami hadapi Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kekuatan-Mu Tuhan itu adalah sumber pengharapan kami. Kami percaya Tuhan bahwa Roh-Mu ada bersama dengan kami Tuhan. Saat ini juga Tuhan kami mau masuk Tuhan dalam perenungan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dimanapun Tuhan saat ini jemaat-Mu Tuhan sedang menonton Tuhan, sedang melihat Tuhan, bahkan sedang ikut beribadah bersama dengan kami. Kami percaya Tuhan bahwa Roh Kudus-Mu ada bersama dengan mereka Bapa. Engkau rapi firman ini Tuhan, supaya firman ini Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi kami. Firman ini Tuhan boleh memberikan pengharapan bagi kami Tuhan, sehingga Tuhan hari demi hari Tuhan kami semakin Tuhan bisa mengenal Engkau, bahkan bisa melewati Tuhan setiap masalah-masalah, setiap Tuhan persoalan-persoalan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Oke, sekali lagi kami mengucapkan selamat bergabung dan selamat beribadah bersama dengan kami GPPK Christ Blessed Nation. Dimanapun saat ini Bapak Ibu sedang mengikuti ibadah ini, baik itu yang di cabang-cabang yang ada di Manado, yang ada di Magetan, yang ada di Lampung, yang ada di Medan, ada di Sidikalang, ada di Pakpak. Dari tempat ini Tuhan, kami juga percaya bahwa Roh Tuhan juga ada bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Dan hari ini kita mau sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan melihat dari Markus 4 ayat 35 sampai 41. Mari kita buka bersama-sama dan kita baca bersama-sama. Sekali lagi Markus 4 ayat 35 sampai 41. Di situ dikatakan bahwa angin ribut diredahkan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus serta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain mengikuti Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Puji Tuhan. Hari ini kita mau sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan tema daripada perenungan kita hari ini saya beri judul Christ in Crisis. Ini tentunya menjadi sebuah kebutuhan bagi kita, khususnya orang-orang yang percaya. Bagaimana kita melihat setiap krisis-krisis yang kita alami, masalah-masalah yang kita alami, itu kita lihat bukan hanya dari sisi negatifnya saja. Karena bagaimanapun namanya hidup, itu pasti selalu punya yang namanya masalah. Atau dengan kata lain, masalah adalah tanda bahwa kita masih hidup. Banyak orang yang mengatakan bahwa selama kita masih hidup, yang namanya masalah itu akan selalu ada dalam kehidupan kita. Kita tidak pernah lepas dari masalah dan kita tidak bisa menghindari yang namanya masalah dalam kehidupan kita. Masalah kadang bagi sebanyakan orang dianggap sebagai sesuatu yang memberatkan hidup mereka, dianggap sebagai sebuah kutukan, dianggap sebagai sebuah akibat daripada kesalahan mereka. Dan bagi banyak orang masalah itu kadang mereka jadikan sebagai sebuah beban, hingga masalah itu menghancurkan hidup mereka sendiri. Bahkan kalau kita lihat ya akhir-akhir ini banyak orang yang melihat masalah-masalah dan menjadikan masalah itu sebagai sebuah beban, hingga akhirnya dia mengakhiri kehidupannya. Maka tidak heran angka yang namanya angka kematian karena bunuh diri itu sangat banyak kita temukan. Kenapa demikian? Karena banyak orang tidak bisa melihat yang namanya masalah itu dari sudut pandang Tuhan. Tetapi bagi orang yang percaya, masalah atau krisis itu bisa menjadi alat untuk menemukan Kristus di dalamnya. Masalah bagi orang Kristen, kalau kita lihat dengan pandangan yang benar, kalau kita lihat dengan cara yang benar, kita akan menemukan Kristus ada di sana.
Dan dari pembahasan Markus 4 ayat 35 sampai 41 tadi, kita akan melihat setidaknya ada 3 poin yang saya akan bagikan kepada Bapak Ibu dimanapun saat ini berada. Apa yang akan kita lakukan supaya ketika krisis, ketika masalah itu terjadi dalam kehidupan kita, kita tidak mundur dari Tuhan, kita tidak meninggalkan Tuhan, kita tidak pergi jauh dari Tuhan, kita tidak meninggalkan gereja, tetapi justru melalui masalah itu kita akan menemukan Kristus di sana dan membuat kerohanian kita semakin bertumbuh dan kita akan semakin maju di dalam kerohanian kita. Sekali lagi, krisis tidak selamanya menjadi sesuatu yang menakutkan bagi kita. Hari ini kita mulai ubah pola pandangan kita mulai ubah perspektif kita mulai ubah cara pandang kita terhadap sebuah krisis. Karena hari ini saya mau membagikan kepada Bapak Ibu bahwa melalui krisis kita bisa menemukan Kristus di sana. Kita buka yang pertama dari ayat 37 sampai 38 tadi. Sekali lagi ayat 37 sampai 38, di sana dikatakan, ya saya akan bacakan untuk Bapak Ibu, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, tidak pedulikah kau? Tidak peduli kalau kita binasa." Nah, dari cerita ini kita bisa melihat bahwa ketika murid-murid bersama dengan Yesus ada di dalam perahu, kemudian mereka sedang mengarungi yang namanya danau di malam hari. Di situ kita lihat bahwa tiba-tiba yang namanya ombak, yang namanya badai itu sekonyong-konyong datang menghantam perahu yang mereka sedang tumpangi pada saat itu. Dan kita melihat bersama-sama bahwa pada malam itu ketika mereka ada di dalam perahu, mereka sedang menghadapi yang namanya krisis. Mereka sedang menghadapi yang namanya masalah yang besar pada waktu itu. Dan di situ kita lihat bahwa krisis yang mereka hadapi adalah badai, adalah topan yang tiba-tiba datang mengamuk, ya, menghalangi perjalanan mereka pada malam hari itu. Dan di situ kita lihat bersama-sama bagaimana respon daripada murid-murid pada waktu itu. Kita melihat di situ bahwa murid-murid ya sibuk dan fokus dengan apa yang sedang mereka hadapi pada malam hari itu. Para murid sedang fokus untuk mencari solusi daripada masalah atau krisis yang mereka sedang hadapi pada malam hari itu. Dan kita lihat di situ bahwa di saat mereka sedang sibuk ya menghadapi yang namanya badai yang melanda daripada kapal mereka pada waktu itu, perahu mereka, Yesus sedang tidur di sana. Yesus sedang diam di sana. Dan apa yang mereka katakan kepada Yesus? Mereka katakan bahwa, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita akan binasa." Dari sini kita melihat bahwa para murid di sini tidak melihat, bahkan lupa bahwa di dalam kapal tersebut seorang raja, seorang Tuhan, seorang guru yang punya kuasa sedang ada bersama dengan mereka. Sehingga mereka mengalami yang namanya kepanikan, mereka yang mengalami yang namanya mereka sibuk untuk mencari solusi bagaimana menghadapi badai yang sedang mereka hadapi pada malam hari itu. Nah, di sini kita bisa melihat bahkan kita juga kadang mengalami hal yang demikian dalam kehidupan kita. Sadar atau tidak sadar, kita sering atau ketika kita sedang menghadapi krisis, seringkali kita mengambil kepemimpinan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita kadang seperti murid-murid tadi. Ketika krisis itu datang dalam kehidupan kita, kita fokus kepada masalah, kita fokus untuk menyelesaikan masalah tersebut, kita fokus dengan memakai pikiran kita, tenaga kita, kemampuan kita untuk menyelesaikan masalah, dan kita diamkan Yesus dalam kehidupan kita. Ketika badai itu datang, ketika masalah itu datang, kita biarkan Yesus tertidur dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang terjadi? Kita tidak mengalami yang namanya Yesus dalam kehidupan kita. Dan kalau kita lihat background daripada murid-murid tadi, para murid ini adalah orang-orang yang punya keahlian di dalam yang namanya menghadapi badai. Karena background hidup mereka itu adalah rata-rata pelayan. Berpuluh-puluh tahun, bahkan mungkin mereka sudah dari kecil sudah terbiasa menghadapi badai.
Dan ini yang mereka sedang lakukan pada waktu itu. Ketika badai itu datang, mereka memakai tenaga mereka, mereka memakai kemampuan mereka, mereka mengandalkan pikiran mereka mengandalkan pengalaman mereka untuk menghadapi badai atau krisis yang sedang ada di hadapan mereka. Dan mereka membiarkan Yesus tertidur di dalam buritan kapal. Bapak Ibu dimanapun saat ini berada, ini sering kita lakukan dalam kehidupan kita. Ketika badai itu datang, kita kadang lebih memilih untuk memakai pikiran kita. Kita lebih memilih untuk memakai kemampuan kita, memakai tenaga kita, memakai pengalaman kita, memakai kehebatan kita, memakai pemikiran kita, dan kita biarkan kuasa Yesus itu tidak menyertai setiap masalah kita, sehingga kita sulit untuk menemukan Kristus di dalam setiap masalah yang kita hadapi. Jadi ini berbicara tentang fokus. Ketika kita menghadapi masalah, apa yang kita sedang fokuskan pada waktu itu? Ketika ada masalah terjadi dalam kehidupan kita, pandangan kita kemana? Apakah kita seperti murid tadi, pandangan mereka kepada masalah yang ada di hadapan mereka dan mereka membiarkan Yesus? Ataukah kita mau membangunkan Yesus, mengandalkan Yesus dalam kehidupan kita, dan kita mau memberikan kesempatan kepada Yesus untuk menjadi nahkoda daripada kehidupan kita? Fokus kepada krisis itu akan membuat krisis atau masalah itu akan semakin menguasai kehidupan kita. Fokus kepada krisis hanya akan membuat krisis itu akan semakin menguasai kehidupan kita. Makanya banyak orang Kristen, sekalipun mungkin dia sudah bergereja, dia sudah ada di dalam pelayanan, tetapi ketika krisis itu ada dalam kehidupannya dan dia fokus dengan krisis tersebut, kita melihat bahwa hidupnya akan semakin terus terjerumus ke dalam masalah yang sama dan tidak ada pernah terjadi pemulihan di sana. Tetapi ketika kita fokus kepada badai, maka badai itu akan terus menguasai kehidupan dan menghambat perahu kehidupan kita. Kita buka dari Kejadian 50 ayat 20. Kejadian 50 ayat 20, di situ dikatakan bahwa memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ini adalah kata-kata daripada Yusuf pada waktu itu. Yusuf di dalam kehidupannya kita lihat, dia begitu banyak mengalami krisis. Dimulai dari dia dijual saudaranya, kemudian dia dipekerjakan, dia dipitnah, ya haknya dia diambil. Tetapi di sini dikatakan bahwa orang bisa mereka-rekakan yang jahat terhadap kehidupannya Yusuf. Tetapi dia percaya bahwa Tuhan tidak pernah mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan mereka-rekakan yang baik. Untuk apa? Untuk menyatakan kuasa Tuhan dalam kehidupannya. Ini berbicara tentang fokus. Ketika Yusuf mengalami permasalahan dalam kehidupannya, dia tidak fokus kepada masalah tersebut. Dia tidak fokus untuk menyalahkan saudara-saudaranya, tetapi dia fokus kepada Tuhan, karena dia percaya bahwa Tuhan akan memberikan solusi dalam kehidupannya. Ketika dia fokus sama Tuhan, dia memberikan waktu kepada Tuhan untuk membimbing, menuntun kehidupannya, sehingga melalui masalah demi masalah yang dihadapi olehnya, dia bisa menemukan Kristus yang ada di sana. Perahu selama masih berlayar akan terus menghadapi badai. Sekali lagi, perahu selama masih berlayar di lautan, dia akan terus bertemu menghadapi badai. Kita selama masih hidup akan terus menghadapi masalah dalam kehidupan kita. Sekali lagi, masalah itu tidak akan pernah habis dalam kehidupan kita. Tidak ada orang yang bebas dari masalah. Mau itu pendeta, mau jemaat, mau orang kaya, mau orang miskin, ya, mau orang belum bertobat, sudah bertobat, semuanya punya masalah. Nah, yang menjadi masalah di sini adalah fokus kita kemana. Banyak orang yang fokusnya kepada Tuhan, dia tidak seperti punya masalah. Tetapi orang yang fokusnya kepada masalah, mungkin masalahnya itu kecil, tetapi karena dia fokus sama masalah, akhirnya masalahnya itu seperti masalah yang besar. Jadi ini berbicara tentang fokus.
Makanya di dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu. Di sana dikatakan bahwa marilah kepada aku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikullah yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ini ajakan Yesus untuk kita datang kepadanya. Yesus bilang bahwa mari datang kepada aku. Kita yang punya beban hari ini, kita yang punya masalah hari ini, kita yang punya krisis hari ini, kita yang saat ini sedang berbeban berat, mari kita arahkan fokus kita kepada Tuhan, bukan kepada masalah kita. Dan di ayat-ayat berikutnya di situ dikatakan bahwa Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Ketika kita percaya sama Tuhan, kita memberikan hidup kita dituntun oleh Tuhan, itu bukan berbicara bahwa kita akan bebas dari masalah. Di ayat berikutnya tadi dikatakan, pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepada aku. Kalau kita datang sama Tuhan, kita masih punya beban, kita masih punya kuk, kita masih punya yang namanya pembelajaran dalam kehidupan kita. Jadi bukan jaminan bagi kita bahwa ketika kita menjadi Kristen, kita menjadi percaya kepada Tuhan, kita akan bebas dari mana masalah. Tetapi janji Tuhan pada hari ini buat Bapak Ibu dimanapun saat ini berada, bahwa ketika kita punya masalah, kita fokus sama Tuhan, kita datang sama Tuhan, kita memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk menjadi nakoda daripada perahu kehidupan kita. Di sana akan ada kelegaan, di sana akan ada kelepasan, di sana akan ada yang namanya pembelajaran. Bahkan Tuhan akan memberikan kepada kita hikmat demi hikmat bagaimana untuk keluar daripada masalah tersebut. Tidak ada manusia yang tidak hidup tanpa masalah. Yang membedakan itu adalah cara pandang kita. Sekali lagi, tidak ada manusia yang hidup tanpa masalah. Tetapi yang membedakan hari ini adalah cara kita memandang masalah tersebut. Saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu yang ada di rumah punya masalah, punya problem. Saya pun juga punya problem. Tetapi yang membedakan kita adalah cara pandang kita dengan masalah tersebut. Hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu, bukan lagi kita fokus kepada masalah, tetapi kita fokus kepada Tuhan yang akan menjadi nakoda dalam kehidupan kita. Maka di sana kita akan melihat, bahkan menemukan Kristus di dalam setiap krisis atau persoalan yang kita hadapi. Yang kedua, kita lihat dari ayat 39 sampai 40. Sekali lagi ayat 39 sampai 40 saya akan bacakan. Di sana dikatakan bahwa ia pun bangun dan menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Jadi setelah Yesus bangun dari tidurnya, dia datang atau dia bangun, kemudian dia berdiri dan dia menghardik daripada topan atau angin yang sedang menerjang perahu mereka pada malam hari itu. Di sana dikatakan bahwa para murid ini ditegur dengan keras. Kenapa? Karena mereka tidak percaya sama kuasa Tuhan. Mereka hidup dalam ketakutan. Nah, ketika badai itu datang dalam perahu mereka, mereka lupa bahwa Yesus ada bersama dengan mereka sehingga mereka ketakutan. Padahal sebelum mereka naik ke dalam perahu, ya, siangnya mereka sudah belajar tentang kebenaran, tentang kuasa Allah. Sebelum mereka berlayar di malam hari, mereka sudah melihat Yesus melakukan mujizat dalam pelayanan mereka. Tetapi apa yang terjadi di situ? Ya, waktu tantangan itu datang, waktu masalah itu datang, mereka lupa. Mereka gagal untuk mengamankan atau mengaplikasikan iman mereka di dalam tantangan tersebut. Dan ini yang sering kita hadapi sebagai orang-orang Kristen. Ketika krisis itu datang, kita hidup dalam ketakutan. Kita hidup di dalam ketidakpercayaan kita akan kuasa Tuhan. Padahal kita sudah belajar. Kita sudah mengerti firman Tuhan. Kita sudah ikut ibadah. Kita sudah dengerin khotbah. Kita sudah belajar. Bahkan kita bisa dikatakan masuk dalam kelas pembinaan. Kita udah belajar ini, itu tentang Tuhan. Tetapi ketika tantangan itu datang,
Seringkali ketakutan itu membuat atau menguasai kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang-orang seperti murid tadi. Kita hidup dalam ketakutan dan kita tidak akan pernah melihat yang namanya kuasa Tuhan bekerja di sana. Ketakutan yang berlebihan bisa membuat kita tidak lagi percaya kepada Tuhan yang menyertai kita. Mungkin kita bertanya, gimana saya nggak takut? Masalah yang saya hadapi ini berat, pergumulan saya ini berat, ini berbicara tentang kelangsungan hidup. Mungkin hari ini kita berkata bahwa gimana saya nggak takut? Ya, besok saya nggak tahu harus makan apa. Besok saya nggak tahu bagaimana harus membayar daripada kos-kosan dan sebagainya. Besok saya harus bayar biaya daripada sekolah anak-anak saya. Gimana saya nggak takut? Itu hal yang manusiawi, Bapak Ibu. Mungkin kita ngomong, ya cuma sekedar percaya aja gampang. Cuma sekedar ngomong saya percaya kuasa Tuhan. Itu gampang banget buat kita. Bahkan anak kecil pun juga mengalami hal yang demikian. Mungkin kita mengatakan, coba kamu ada di pihak saya. Coba kamu bisa merasakan apa yang saya alami. Krisis seperti apa yang sedang alami. Masalah seperti apa yang saya sedang alami. Dan itu wajar sebagai respon kita sebagai manusia. Sebagai jiwa manusiawi kita akan muncul yang namanya ketakutan demi ketakutan ketika kita sedang menghadapi yang namanya krisis. Tetapi yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu hari ini bahwa jangan sampai ketakutan itu menguasai kita sehingga perahu kehidupan kita malah dikuasai oleh badai. Jangan sampai ketakutan itu menguasai kehidupan kita sehingga iman kita menjadi iman yang ciut, iman kita menjadi iman yang mati, dan kita tidak akan pernah melihat kuasa Tuhan bekerja di dalam krisis yang sedang kita hadapi. Kita buka dari 2 Timotius 1 ayat 7. 2 Timotius 1 ayat 7 di sana dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Di sana dikatakan bahwa Allah itu tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan. Ini adalah nasihat Paulus kepada Timotius sebelum Timotius memulai pelayanannya. Paulus sadar bahwa Timotius yang muda ini pasti akan menghadapi yang namanya tantangan-tantangan dalam pelayanannya. Dia akan menghadapi yang namanya penolakan, dia akan menghadapi yang namanya krisis-krisis dalam pelayanannya. Dan Paulus memberikan nasihat kepada dia bahwa Tuhan tidak pernah memberikan kepada Timotius, kepada saya, dan kepada Bapak Ibu yang ada di rumah yang namanya roh ketakutan. Itu yang harus kita pahami hari ini. Bahwa di dalam diri kita bukan ada roh ketakutan, tetapi di dalam diri kita ada pribadi daripada Roh Kudus yang menyertai kita. Sehingga kenapa kita mesti takut dengan yang namanya masalah? Kenapa kita mesti goyah ketika kita menghadapi masalah? Percaya bukan berarti kita tidak bertindak apa-apa. Itu percaya yang konyol, ya. Percaya bukan berarti kita tidak bertindak apa-apa. Yang penting saya percaya dan kita tidak melakukan hal apa-apa. Itu yang namanya iman tanpa perbuatan, dan itu akan mematikan iman kita. Tetapi kita hari ini berbicara tentang percaya, artinya kita memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk menjadi nahkoda daripada perahu kehidupan kita. Ketika kita menghadapi yang namanya persoalan dalam kehidupan kita, kita memberikan ruang bagi Tuhan untuk bekerja di dalam masalah kita. Mungkin hari ini Bapak Ibu bilang, ya masalah saya berat, saya itu butuh solusi yang real, saya butuh solusi yang nyata untuk menyelesaikan masalah saya. Ya betul. Mungkin hari ini juga kita bilang bahwa mungkin saya nggak punya apa-apa, ya saya mungkin sulit untuk melewati badai ini. Mungkin kita nggak pernah merasakan apa yang saya rasakan hari ini. Masing-masing dari kita itu punya krisis, ya, dalam kehidupan kita. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa mengerti dengan betul seberat apa kita mengalami pergumulan tersebut. Masing-masing kita punya pergumulan. Dan tidak ada satu orang pun yang mengerti begitu beratnya kita menghadapi yang namanya pergumulan. Pergumulan Bapak Ibu yang ada di rumah, saya tidak bisa pahami dengan jelas. Saya tidak bisa membayangkan, saya nggak bisa merasakan bagaimana Bapak Ibu berjuang menghadapi pergumulan. Begitu juga dengan pergumulan saya. Bapak Ibu tidak akan pernah merasakan bagaimana saya berjuang menghadapi masalah, bagaimana saya berjuang melewati masalah-masalah. Tetapi hari ini saya mau katakan kepada Bapak Ibu bahwa ada satu pribadi yang betul-betul mengerti
bagaimana kita berjuang menghadapi masalah, bagaimana kita berjuang melewati badai, dan pribadi itu adalah Yesus. Waktu para murid-murid sedang menghadapi badai di malam hari dalam perahu mereka, Yesus nggak berteriak dari pantai untuk memberikan semangat kepada murid-murid supaya mereka kuat, mereka percaya. Yesus nggak berteriak dari jauh supaya mereka tetap tenang dan percaya. Tidak. Di sana kita lihat bahwa Yesus bersama-sama dengan mereka di dalam perahu tersebut untuk menghadapi badai bersama-sama. Dan ini yang harus kita pegang bersama-sama. Bahwa di dalam masalah kita, seberat apapun masalah yang kita hadapi, pribadi Yesus, Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, ikut merasakan hal yang sama. Bagaimana perjuangan Bapak Ibu hari ini menghadapi pergumulan-pergumulan hidup. Bagaimana berjuang melawan sakit penyakit. Hari ini saya mau sampaikan bahwa Yesus ikut merasakan hal yang demikian. Jadi kenapa kita merasa berjuang sendiri? Kenapa kita merasa bahwa masalah ini terlalu berat buat saya? Tapi hari ini ketika kita percaya pada kuasa Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan ada di dalam diri saya, Roh Kudus ada di dalam diri saya, dan saya akan melewati masalah ini bersama-sama dengan Roh Kudus. Kita akan menemukan Kristus di dalam setiap krisis-krisis yang kita alami. Itu kebenaran yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu. Bahwa ketika kita mempercayakan perahu hidup kita, Yesus kita undang masuk untuk menjadi nahkoda di dalam perahu kehidupan kita. Badai apapun yang kita hadapi, masalah apapun yang kita hadapi, tantangan hidup apapun yang kita hadapi, kita akan melihat karya Yesus di dalam setiap pergumulan kita. Yang terakhir, kita lihat di ayat 41. Di ayat 41, ini ending daripada cerita Yesus meredakan angin ribut. Di sana dikatakan bahwa mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Sekali lagi, saya ulang dan saya tekankan di sana dikatakan bahwa para murid berkata kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Kita lihat di situ bahwa para murid ketika melihat Yesus sudah meredakan angin ribut, angin topan pada malam hari itu, para murid berkata-kata dengan yang lainnya, siapa gerangan orang ini? Pertanyaan ini atau pernyataan ini membuktikan bahwa para murid belum mengenal Kristus seutuhnya. Jadi poin yang pertama saat tadi berbicara tentang kita harus fokus kepada Tuhan, bukan kepada masalah. Kemudian yang kedua, kita percaya kepada penyertaan Tuhan. Dan yang terakhir yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu, bagaimana kita menemukan Tuhan di dalam setiap krisis kita, adalah kita mengenal pribadi Yesus yang sesungguhnya. Dan ini yang tidak dialami oleh para murid. Para murid berkata bahwa siapa gerangan orang ini? Itu menandakan bahwa mereka tidak mengenal Allah, Tuhan mereka, guru mereka sesungguhnya. Padahal sebelum-sebelumnya mereka sudah melihat Yesus melakukan yang namanya mujizat demi mujizat. Nah, dalam hal ini mungkin kita mengalami hal yang sama. Krisis kadang dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan dirinya secara pribadi. Pengenalan kita dengan Tuhan itu tidak sebatas hanya pengetahuan, tetapi harus disertai dengan pengalaman pribadi dengannya, karena dia adalah pribadi. Semua orang tahu bahwa Tuhan itu menyembuhkan, tetapi itu akan menjadi pengetahuan ketika kita tidak pernah mengalami bahwa Yesus menyembuhkan penyakit kita. Semua orang tahu bahwa Yesus berkuasa atas sakit penyakit, berkuasa atas pergumulan-pergumulan kita, berkuasa atas dosa-dosa kita, berkuasa atas ikatan-ikatan yang mengikat kehidupan kita. Tetapi ketika kita tidak pernah mengalaminya secara pribadi, itu hanya akan menjadi pengetahuan dalam kehidupan kita. Dan itu yang dialami oleh para murid. Mereka tahu, mereka lihat bahwa Yesus itu berkuasa. Tetapi ketika badai itu datang di malam hari, itu momen yang tepat bagi mereka untuk mengalami secara pribadi Yesus yang berkuasa dalam kehidupan kita. Tuhan menyatakan dirinya kepada kita tidak selalu melalui berkat, tidak selalu melalui yang namanya multiplikasi, tidak selalu melalui yang namanya hal-hal yang positif. Kadang Yesus menyatakan dirinya bagi kita
melalui permasalahan-permasalahan. Untuk itu hari ini saya mengajak Bapak Ibu dimanapun saat berada, kita kenal pribadi Yesus yang sesungguhnya. Kita kenal Dia dengan baik. Kita kenal Dia dengan baik karena Dia tidak hanya mau kita mengenal Dia, tetapi Dia juga mau kita mengalaminya secara pribadi. Kita baca dari Mazmur 37 ayat 25. Mazmur 37 ayat 25 di sana dikatakan bahwa dahulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan dan anak cucunya meminta roti. Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu. Di sana dikatakan bahwa dahulu aku muda, tetapi sekarang aku sudah tua. Sepanjang umurku belum pernah aku melihat Tuhan meninggalkan orang yang mengasihi Dia, atau melihat anak-anak orang saleh menderita kelaparan. Ini adalah ayat yang ditulis oleh Daud. Daud berani menulis ayat ini karena dia mengalami secara pribadi penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Daud bilang bahwa dulu aku muda dan sekarang aku sudah tua, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupannya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan Daud, dan itu adalah pengalaman-pengalaman yang luar biasa dalam kehidupannya. Dan hari ini Tuhan pun juga mau kita mengalaminya secara pribadi. Dan Tuhan kadang memakai masalah demi masalah yang terjadi dalam kehidupan kita untuk menyatakan dirinya secara pribadi bagi kita. Dimanapun saat ini Bapak Ibu berada, Christ in Crisis itu berbicara tentang kita menemukan pribadi Yesus di dalam krisis-krisis yang kita alami. Bangsa kita sedang mengalami krisis, kota kita sedang mengalami krisis, tetapi bagi orang yang percaya, kita bisa menemukan Kristus di sana. Mungkin kita punya krisis pribadi lepas pribadi masing-masing. Mungkin kita punya krisis dalam rumah tangga kita. Mungkin kita punya krisis di dalam masalah anak-anak kita, di dalam ekonomi kita, di dalam pergumulan-pergumulan hidup lainnya. Tetapi hari ini saya memberikan 3 perenungan kepada Bapak Ibu. Jangan fokus kepada masalah kita, kita fokus kepada Tuhan. Mari kita percaya pada penyertaan Tuhan, seberat apapun krisis yang kita alami. Dan yang terakhir itu berbicara tentang pengenalan kita dengan pribadinya. Mari kita renungkan firman ini. Di masa-masa yang namanya pandemi COVID-19, ini membuat kita semakin sadar bahwa tidak ada yang bisa menolong kita. Tidak ada yang bisa memberikan kita kepastian selain Yesus. Harta kita tidak bisa menjamin yang namanya keselamatan kita. Apapun yang kita lakukan itu tidak bisa menjamin. Yang hanya bisa menjamin adalah iman kita kepada Yesus. Dimanapun saat ini berada, mari sejenak kita tundukkan kepala kita dan kita renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Mungkin selama ini kita banyak bergumul, kita banyak menggerutu sama Tuhan, kita banyak bersungut-sungut sama Tuhan, karena kita merasa bahwa masalah demi masalah terus ada dalam kehidupan kita. Tapi hari ini kita sama-sama belajar bahwa tidak ada satupun manusia yang tidak bisa lepas daripada yang namanya masalah. Selama kita masih hidup, selama perahu kehidupan kita masih berlayar, kita akan masih terus berhadapan dengan masalah-masalah dalam kehidupan kita. Mari sejenak kita tundukkan kepala kita. Dimanapun saat ini Bapak Ibu berada, kita renungkan pergumulan-pergumulan apa yang sedang kita hadapi hari ini. Krisis-krisis apa yang sedang kita hadapi hari ini. Mungkin selama ini kita lebih banyak mengandalkan kekuatan kita. Kita lebih banyak mengandalkan pikiran kita. Kita lebih banyak mengandalkan orang-orang di sekitar kita. Tapi hari ini saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa tidak ada satupun pribadi yang bisa menolong kita. Tidak ada satupun pribadi yang bisa memberikan kita kepastian ketika kita ada di dalam badai kehidupan. Hanya ada satu pribadi yang bisa memberikan kita kepastian, yaitu Yesus. Mari Bapak Ibu, kita tundukkan kepala kita dan kita renungkan bersama-sama. Atau dimanapun saat ini engkau berada, mungkin selama ini engkau berjalan dengan kekuatan dan hari ini engkau mau kembali kepada Tuhan. Mungkin hari ini engkau mau kembali membuat komitmen yang baru untuk datang sama Tuhan, untuk mengandalkan Dia sungguh-sungguh. Mungkin hari ini engkau berada di sebuah persimpangan jalan di mana engkau bingung akan kehidupanmu karena begitu beratnya masalah yang engkau hadapi. Hari ini adalah waktu yang tepat untuk datang kembali sama Tuhan.
Mungkin hari ini Engkau sudah memakai begitu banyak cara. Engkau sudah pakai trik ini, trik itu. Engkau sudah pakai strategi ini, strategi ini untuk menyelesaikan setiap masalah-masalah dalam kehidupanmu. Tetapi engkau tidak pernah menemukan jalan keluar. Hari ini saya mau sampaikan, dimanapun saat ini hari ini engkau berada, bahwa satu-satunya jalan keluar kita dari setiap masalah yang kita hadapi, yaitu pribadi Yesus, yaitu Allah itu sendiri. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, pada pagi ini Tuhan kami boleh ada di dalam ibadah online Bapak. Hari ini Tuhan, kebenaran firman-Mu Tuhan mengajarkan bagi kami Tuhan, bahwa krisis itu bisa Engkau pakai untuk menyatakan diri ini Bapak. Dimanapun saat ini Tuhan kami mendengarkan, bahkan kami melihat, kami menonton Tuhan akan ibadah ini, kami percaya Tuhan bahwa Engkau memberikan kepada kami Tuhan kekuatan, Engkau memberikan kepada kami Tuhan suatu penerangan Tuhan di dalam hati kami Bapak. Kami berdoa Bapak, kami bukan lagi Tuhan anak-anak Tuhan yang bersungut-sungut dengan masalah-masalah kami. Kami bukan lagi anak-anak Tuhan yang menyalahkan orang lain Tuhan. Tetapi hari ini Tuhan kami mau datang tersungkur di bawah kaki-Mu Tuhan, dan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami Bapak. Mereka yang sudah lelah, mereka yang sudah tidak kuat lagi karena beratnya persoalan yang mereka hadapi Bapak. Dari tempat ini Tuhan, hamba-Mu berdoa, Roh Kudus menyertai Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Kekuatan daripada Roh Kudus turun Tuhan atas kehidupannya Tuhan, sehingga dia boleh berjalan, dia boleh bangkit daripada setiap masalah-masalah yang dihadapinya Bapak. Bahkan saat ini mungkin anak-anak-Mu Tuhan yang kembali membuat komitmen yang baru untuk kembali berbalik kepada-Mu Bapa. Dari tempat ini juga Tuhan, hamba berdoa Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Ada kuasa-Mu menyertai dia Tuhan. Ada peneguhan daripada Roh Kudus-Mu Tuhan menyertai dia Tuhan. Sehingga dia akan melihat, dia akan menemukan, bahkan dia akan mengenal pribadi-Mu Tuhan melalui masalah yang dihadapinya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa krisis yang dihadapi oleh bangsa kami Tuhan akan segera berlalu Bapa. Kami percaya Bapa bahwa di tengah-tengah krisis seperti yang kita atau bahkan seperti bangsa ini Tuhan alami Tuhan, kami melihat Tuhan bahwa anak-anak yang percaya, anak-anak Tuhan yang menaruh iman mereka kepadamu akan Engkau jaga Tuhan, akan Engkau lindungi Tuhan. Bahkan kami akan melihat kemenangan demi kemenangan Tuhan, multiplikasi justru akan terjadi di dalam kehidupan kami Bapa. Kami tutup firman Tuhan pada pagi ini Bapa, biarlah kiranya firman ini Tuhan boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi rema, boleh menjadi perenungan bagi kami Bapa, sehingga ini akan menjadi sumber bagi pertumbuhan kerohanian kami, sehingga Tuhan di tengah masalah yang ada kami tetap bertumbuh, kami tetap mengenal, kami tetap Tuhan intim dengan Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.
Haleluya, terima kasih Tuhan. Engkau begitu baik. Kami sudah mendengar firman Tuhan yang dibawakan oleh Pastor Roygen. Wah, luar biasa Tuhan. Terima kasih atas peringatanmu bahwa tidak setiap masalah itu Tuhan menjadikan kami bermasalah. Sering masalah dipakai oleh Tuhan untuk membuat kami makin mengenal Engkau, kami makin mengasihi Engkau. Karena waktu kami mengalami masalah, Engkau ikut campur tangan Tuhan dalam segala perkara. Engkau membantu kami yang punya masalah, sehingga kami mengenal betapa Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu bersyukur untuk firman yang sudah dibagikan oleh Pastor Roygen. Biarlah firman ini menjamah kami semua, pribadi lepas pribadi, kami yang hari ini beribadah di rumah-rumah. Biarlah Tuhan Roh-Mu bekerja, memberi pengertian bagi kami. Kami tidak boleh fokus kepada masalah, tapi kami fokus kepada Tuhan. Betapa Engkau mengasihi kami. Engkau yang telah memberikan diri-Mu mati di atas kayu salib untuk menanggung setiap dosa kami. Bahkan Engkau telah memberikan Roh Kudus sebagai penolong bagi kami. Biarlah Tuhan, setiap masalah yang kami alami, Engkau sedang mengajar kami untuk kami semakin mengenal Engkau. Seperti Ayub, bagaimana Engkau pakai masalah Ayub menjadi berkat bagi Ayub, sehingga Ayub semakin mengenal Tuhan. Terima kasih Bapa. Puji-pujilah Engkau. Firman-Mu hidup dan firman-Mu ada pada kami. Kami bersyukur untuk setiap apa yang Engkau sedang ajar kepada kami. Masalah-masalah kami percaya tangan-Mu tetap ada bersama kami. Kami hari ini, bentar lagi kami akan akhiri ibadah. Kami bersyukur kepada Tuhan tidak habis-habisnya, karena kami percaya COVID-19 ini segera akan berlalu dari Indonesia. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di dalam masalah kami. Engkau tidak pernah tinggal diam. Kami berdoa Tuhan untuk setiap mereka yang mungkin sedang mengalami sakit di rumah sakit. Hari ini Tuhan, Engkau menjamah mereka. Belas kasihan turun atas mereka. Ampuni kesalahan-kesalahan mereka bila mereka mempunyai salah Tuhan. Tuhan, bila mereka belum mengenal Engkau, Engkau utus anak-anak-Mu untuk berdoa, untuk membagikan firman kepada mereka sehingga mereka semakin mengenal Tuhan. Kami percaya Tuhan, COVID-19 ini Engkau bisa pakai untuk kami gereja-Mu. Wah Tuhan, memberitakan Injil, memberitakan kebaikan, memberitakan kebenaran, memberitakan betapa kabar baik dari Tuhan, bahwa hanya Tuhan yang adalah juru selamat. Kami berdoa untuk setiap dokter-dokter, perawat-perawat. Biarlah Engkau memberi kekuatan baru bagi mereka, sehingga mereka tidak terkena akan COVID-19 Tuhan. Kami menolak setiap roh-roh maut yang coba mau menghancurkan Indonesia. Kami tolak di dalam nama Yesus. Rencana-rencana manusia yang jahat kami tolak di dalam nama Yesus. Kami lepaskan kuasa Tuhan melawat Indonesia. Kami juga berdoa untuk pemerintah Indonesia Tuhan. Biarlah Tuhan, pemerintahan ini jadi suatu pemerintahan yang luar biasa, karena Tuhan ada bersama mereka. Tuhan ada bersama Jokowi, Tuhan ada bersama kabinet. Tuhan, Engkau yang telah memilih mereka, Engkau juga yang akan membenarkan mereka. Engkau juga akan pakai mereka dengan hikmat daripada Tuhan, sehingga Indonesia semakin makmur. NKRI semakin bersatu memuliakan nama Tuhan. Itulah doa kami ya Bapak. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu, GPPK, CBN, dimanapun mereka berada. Mungkin ada mereka yang terkena dampak Tuhan dari COVID-19 ini. Ekonomi yang makin menurun, atau penghasilan yang makin berkurang, atau ada mereka yang di PHK. Tetapi kami percaya masalah itu tidak membuat kami semakin jatuh, tapi masalah itu membuat kami semakin bangkit, karena kuasa Roh Kudus mengalir atas mereka. Kasih karunia Roh Kudus mengalir atas mereka. Tuhan, Engkau membuka jalan bagi mereka. Hamba-Mu sangat percaya, karena Engkau berkata setelah masalah ini selesai, Indonesia semakin makmur, Indonesia semakin jaya, Indonesia semakin berkarya, dan anak-anak-Mu akan ada banyak Tuhan memegang posisi-posisi penting. Kesempatan ini Tuhan, Engkau pakai GPPK CBN
anak-anak-Mu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kami berdoa bagi mereka, mungkin ada yang sakit di rumah, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Kuasa Roh Kudus melawat mereka. Kesembuhan ilahi terjadi. Pemulihan bagi keluarga lepas taubat terjadi. Pemulihan bagi ekonomi mereka terjadi di dalam nama Yesus. Anak-anak Tuhan yang ada di rumah-rumah, marilah angkat tanganmu. Terimalah berkat dari Bapa di surga. Di rumah engkau diberkati, di luar rumah engkau diberkati. Dimanapun engkau berada, berkat Allah senantiasa menyertai-Mu. Terimalah cinta kasih Yesus Kristus, penyertaan, kuat kuasa, urapan, dan perlindungan daripada Roh Kudus. Sampai Maranatha kita semua diangkat menjadi mempelai Kristus. Yang percaya katakan amin.